Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Berkatilah kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah lanjutan dari bagian pertama di dalam surat Efesus pasal keempat. Kita akan membaca mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian kedua dari perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda, dalam ayat 7 sampai 16 membahas tentang karunia yang berbeda-beda. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Hal ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Dan tujuannya dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi berbagai karunia yang Tuhan berikan itu tujuannya adalah untuk kita memiliki iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kita semua mencapai kedewasaan penuh di dalam kehidupan rohani kita. Kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita bertumbuh dan kita dewasa rohani, maka dikatakan kita bukanlah lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka, tetapi kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Di dalam dunia ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membuat kita tidak bertumbuh ke arah Kristus. Dikatakan bahwa ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tuhan pakai rasul, Tuhan pakai nabi, Tuhan pakai gembala, Tuhan pakai pengajar-pengajar. Namun perlu kita ketahui bahwa sekarang ini tidaklah ada lagi nabi-nabi, sebab firman Tuhan telah diwahyukan dan telah
lengkap, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Jika ada seseorang yang mengaku dirinya nabi dan bisa pergi naik turun ke sorga lalu datang memberitakan bahwa inilah firman Tuhan yang Tuhan ingin tambahkan ke dalam kitab suci, itu jelas adalah suatu penyesatan yang kita harus hindari. Bapak, Ibu, Saudara, bertekunlah di dalam pengajaran firman dan bertumbuhlah di dalam kasih Kristus, maka kita bukan menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Kita harus setia kepada firman, taat kepada firman, dan berpusat kepada Kristus. Dengan demikian kita akan bertumbuh dewasa rohani dan kita dapat membedakan manakah pengajaran yang benar, manakah pengajaran yang dari firman Tuhan, manakah pengajaran yang dari sang penyesat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk bertumbuh dan membangun diri di dalam kasih Kristus dan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih, pimpinlah supaya kami bertumbuh rohani, makin hari makin dewasa, sehingga kami bukan menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran palsu. Pimpinlah supaya kami setia kepada Tuhan, di dalam kami taat untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.